Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Al-Quran. Kali ini yang akan kita urai adalah tajwid pada surah Ali Imran ayat 122. Disimak sampai beres karena nanti di ujung seperti biasa akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari ini akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhamma. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid. Cara bacanya mim ini didengungkan. Jadi bunyi amnya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Berikutnya di sini ada idgham mutajanisain yang kamil. Idgham mutajanisain. Kenapa? Karena ada huruf ta sukun yang bertemu dengan huruf ta. Ta dan ta ini secara makhraj sama, keluarnya sama, ujung lidah bertemu pangkal 2 gigi seri atas, tapi secara sifat berbeda. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya huruf ta-nya dileburkan ke ta, ya. Huruf ta sama sekali tidak meninggalkan sifat apapun. Jadi artinya kita lewatin aja ta-nya, langsung baca ke ta, tebelin. Dan ini adalah jawaban untuk pertanyaan hari kemarin, ya. Idgham mutajanisain. Idhamma di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului baris fathah, kemudian hamzahnya yang i ada dalam satu kata, yaitu kata ta'ifatani. Maka ta-nya ini dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Yang penting jangan 2. Ta'ifata. Ta di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Karena ada baris fathah panjang di atas huruf ta, maka dibaca panjang 2 harokat. Ta'ifatani minkum. Kemudian di sini kita ketemu sama ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf kaf, maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju kaf disertai dengungan. Tapi ini dengungnya paling besar, jadi paling ang, karena huruf kaf makhrajnya jauh dari nun, ya, yaitu di pangkal lidah. Nun masih di ujung lidah. Minkum. Lalu berikutnya di sini ada izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf hamzah, maka cara bacanya mim sukun ini dibaca dengan terang atau jelas, ya. Jadi masih bunyi am dan tidak ditahan. Minkum berikutnya di sini ada hukum ikhfa aqrab. Karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nun sukun dibunyikan samar-samar menuju ta disertai dengungan. Tapi ini dengungnya lebih sedikit, ya. Jadi berlawanan dengan yang tadi yang ab'ad, ya. Atafshala. La mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Atafshala. Lalu di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya dilarang berhenti, ya. Gimana kalau terpaksa berhenti karena nggak kuat nafas misal? Maka ulang atau mundur 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Wallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim
karena huruf sebelumnya yang waw berbaris fathah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Wallah. Kemudian alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca, diidghamkan langsung ke lam ya. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa disebut dengan idgham syamsi. Wallah, la mad asli atau mad tabi'i, karena ada baris fathah panjang pada huruf lam, maka dibaca panjang 2 harokat. Wallahu wali. Ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka kita tidak perlu mendengungkannya, tidak perlu ditahan. Ini cukup pakai naber ya, jadi agak dinaikkan intonasi kita. Waliyuhuma, ma tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dipanjangkan mimnya 2 harokat saja. Lalu di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama. Wa 'alallah, wa 'ala, kalau kita berhenti di wa 'ala, la-nya ini mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah. Alifnya alif bengkok atau alif maksurah. Bacanya panjang kalau berhenti 2 harokat. Wa 'ala. Tapi jika tidak berhenti, mad tabi'i ini gugur, lamnya pendekin aja. Namanya takhallus bil hadfi. Wa 'alallah pendek. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama huruf madnya, huruf sukun kedua adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid terdapat lam sukun juga ya, lam sukun dan lam fathah. Maka terlepaslah huruf sukun yang madnya. Jadi kalau wasal lamnya pendek. Wa 'alallah, lam jalalah dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka bacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Wa 'alallah, alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Wa 'alallah, la mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa 'alallahi fal, lam sukun ini disebut dengan lam mutlak ya, dibacanya jelas. Fal yatawakkalil. Lalu berikutnya di sini ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu mim, maka dibaca lam sukunnya jelas. Falyatawakkalil mu'minun. Nun mad 'arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi kalau berhenti di sini nunnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan hukum dari lam jalalah ini, dibaca tafkhim atau tarqiq ya. Kemudian sebutkan alasannya dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.